Salam, simple present tense adalah tenses yang selalu menjadi pengenalan awal tentang tenses. Mau tahu alasannya mengapa? Ini dia. Simple present tense digunakan untuk menyatakan yang pertama adalah kebiasaan yang dilakukan saat ini. Yang kedua, kebenaran umum. Yang ketiga, jadwal tetap. Dan keempat, memberikan instruksi. Jadi jelas terlihat bahwa penggunaan simple present tense dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita akan lihat aturannya. Sekarang kita gunakan rumus kita. Subject, tambah verb, tambah complement. Sebagai ciri khas dari tenses ini, kita gunakan kata kerja pertama. Saya ulangi, kata kerja bentuk pertama. Contohnya adalah, sebelum kita lihat contohnya, di sini kita akan jelaskan 3 jenis kalimat yang kita ketahui, yaitu positif, negatif, interrogatif. Sekarang kita ambil contoh kalimatnya. Titik-titik berbicara bahasa Inggris di kantor. Dan kalau kita artikan ke dalam bahasa Inggris adalah blank 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 speak English at the office. Di sini belum kita perlihatkan subjeknya karena ada aturan tersendiri dalam bentuk verbnya. Sekarang kita perjelas lagi contohnya. Yang pertama, they speak English at the office. Kita ambil contoh yang kedua, my best friend speaks English at the office. Pada contoh yang kedua ini kita lihat ada perbedaan dalam kata kerjanya, yaitu pada contoh yang kedua kata kerjanya ditambahkan s. Untuk contoh yang ketiga, Malaysian people speak English at the office. Pada contoh pertama dan ketiga, kata kerjanya tidak ditambahkan s. Kita lihat contoh lainnya. Titik-titik suka pisang. Blank 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 like bananas. Kalau kita masukkan subjeknya, Ade likes bananas. I and Tiara like bananas. He likes bananas. Pada contoh-contoh kalimat ini kita lihat bahwa pada kalimat pertama dan ketiga kata kerjanya ditambah s. Dari contoh sebelumnya kita dapatkan bahwa they, Malaysian people, dan I am Tiara kata kerjanya tidak ditambah s. Sebaliknya, subjek my best friend, Ade, dan he kata kerjanya ditambahi s. Kalau kita sederhanakan lagi, Malaysian people bisa kita ganti menjadi they. Lalu I and Tiara bisa kita ganti menjadi we. Lalu my best friend dapat diganti menjadi he atau she. Lalu Ade bisa diganti pronounnya menjadi he. Atau kita lengkapi lagi, jika subjeknya adalah jamak dan orang pertama dan kedua tunggal, maka kata kerjanya pada simple present tense tidak ditambah s. Dan jika subjek tunggal orang ketiga, maka kata kerjanya ditambah s. Dan ini adalah aturan untuk kalimat positif dalam simple present tense. Untuk kalimat menyangkal, contohnya adalah titik-titik tidak berbicara bahasa Inggris di kantor. Kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi not speak English at the office. Kalimat ini belum lengkap kita tampilkan karena kita akan perlihatkan aturan dalam kalimat menyangkal. Sekarang akan kita lengkapi contohnya. They do not speak English at the office. Contoh lainnya, my best friend does not speak English at the office. Contoh selanjutnya adalah Malaysian people do not speak English at the office. Kita akan perlihatkan contoh lainnya agar memperjelas bagaimana membuat kalimat menyangkal dalam simple present tense. Titik-titik tidak suka pisang. Blank 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 not like bananas.
Lalu kita tambahkan subjeknya. Ade does not like bananas. I and Tiara do not like bananas. Dan contoh kalimat menyangkal terakhir, he does not like bananas. Dan perlu diperhatikan lagi bahwa kata kerja pada kalimat negatif harus bentuk kalimat pertama tanpa S. Dari 6 contoh ini kita dapatkan bahwa ada kata kerja bantu untuk membuat kalimat menyangkal dalam simple present tense. Kata kerja bantu itu adalah do dan does. Jika kita perhatikan lagi, agar mudah mengingatnya adalah untuk subjek jamak dan orang pertama dan kedua tunggal, kita pakai kata kerja bantu do. Dan untuk subjek tunggal orang ketiga, kita gunakan kata kerja bantu does. Dan aturan ini hampir mirip saat membentuk kalimat positif, yaitu aturan menambahkan S atau ES pada verb pada kalimat positif. Dan tentu saja untuk kalimat menyangkal atau kalimat negatif, kita tambahkan kata not. Sekarang kita akan lihat bagaimana kalimat bertanya. Apakah titik-titik berbicara bahasa Inggris di kantor? Dan bahasa Inggrisnya blank 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 speak English at the office. Untuk kalimat bertanya ini aturannya adalah dengan meletakkan kata kerja bantu ke depan kalimat sesuai dengan aturan kata kerja bantu pada kalimat menyangkal, yaitu do they speak English at the office? Does my best friend speak English at the office? Do Malaysian people speak English at the office? Untuk contoh kalimat lainnya adalah apakah titik-titik suka pisang? Blank 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 like bananas. Langsung saja kita lengkapi kalimat bertanyanya. Does Ade like bananas? Do I and Tiara like bananas? Does he like bananas? Dan ini juga kata kerja yang pada kalimat positif ditambahkan S akan hilang pada kalimat bertanya. Kita akan ulangi aturan lengkap dalam bertanya. Letakkan kata kerja bantu do di depan, lalu menambahkan pronoun subjek jamak dan orang pertama atau kedua tunggal. Untuk subjek tunggal orang ketiga, kita letakkan kata kerja bantu das di depan, lalu diikuti oleh subjek. Dan ini adalah aturan untuk membuat kalimat interrogatif dalam simple present tense. Dan perlu kita lengkapi bahwa kalimat yang menggunakan to be sebelumnya adalah bagian dari simple present tense. Seperti contoh, my name is Indah and she is Tiara. I am 7 years old. You are my best friend. Yang mana contoh-contoh di depan adalah contoh kalimat present tense yang menggunakan kata kerja. Sedangkan contoh 3 terakhir adalah contoh kalimat simple present tense yang tidak menggunakan kata kerja. Ini adalah kata keterangan waktu yang menunjukkan simple present tense. Misalnya, always, often, never, sometimes, dan sebagainya. Seperti pada to be yang dapat disingkat, kata kerja bantu does dan do juga dapat disingkat menjadi do dan not menjadi don't. Does dan not menjadi doesn't. Kita ambil contoh kalimatnya. They don't speak English at the office. He doesn't like bananas. Itu tadi penjelasan tentang tenses yang paling umum kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu simple present tense. Semoga membantu. Untuk video sebelumnya terkait pembelajaran ini, dapat dilihat di bagian deskripsi ya, seperti biasa. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like. Work hard
Learn hard, play hard. Nothing will be hard. Salam.